dan bisa terdengar jelas suara Ustadz, ya, tidak berisik suara anak-anak, ya. Nah, iya masih kosong di sini Pak. Silakan Pak, jangan malu-malu, tidak apa-apa. Kamera tidak terganggu insya Allah. Jadi ya semakin mendekat semakin baik insya Allah. Silakan. Ya diisi dulu bagian paling depan. Ya Pak. Jangan takut-takut, nggak apa-apa. Nanti ya nggak ada soal ujian insya Allah. Iya diisi saja. Baik. Ya. Ya sudah siap. Ya pulpennya, kertasnya sudah siap ya. Yang pakai HP ya jangan lupa dicatat ya. Bukan scroll sosial medianya. Ya. Baik. 6. Waktu dan tempat kami persilakan oleh Fadol. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar Radio Ridho Jannah di mana berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Faridakwah yang mulia ini. Setelah kita tadi malam membahas tentang seputar kaidah tentang dakwah kepada Allah Ta'ala. Dan di pagi hari kita membahas tentang kenapa kita belajar dan untuk apa kita belajar. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang nikmat Islam, nikmat sunnah. Artinya indahnya hidup di atas Islam dan di atas sunnah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, qala an-nikmatu nikmatan. Nikmatun mutlaqah abadiyah wa nikmatun muqayyadah faniyah. Beliau mengatakan nikmat itu ada dua. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, yang diberikan Allah kepada hambanya ada dua. Nikmatun mutlaqah abadiyah. Nikmat mutlak yang abadi. Dan yang kedua adalah nikmatun muqayyadah faniyah. Nikmat yang terbatas, nikmat yang fana, tidak abadi. Fanikmatun muqayyadah faniyah ia nikmatud dunia, nikmatul mal, nikmatus sihah. Adapun nikmat yang terbatas dan nikmat yang fana, artinya akan sirna dan pergi dan akan berhenti. Artinya ada expire-nya. Adalah nikmat dunia, nikmat harta,
nikmat kegantengan. Semuanya ada expirednya. Tidak ada orang yang meninggal dunia membawa harta ke alam kubur, membawa kenikmatan dunia. Tidak ada. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat yang tadi disebutkan pertama, nikmatun mutlaqah abadiyah. Itu nikmat yang mutlak, nikmat yang sempurna, nikmat yang akan abadi, nikmat yang akan selamanya. Bahya nikmatul Islam, bahya nikmatus sunnah. Itu nikmat Islam, nikmat sunnah. Yang dimaksud adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia juga telah diberikan nikmat yang abadi, nikmat yang hakiki, nikmat yang sempurna. Kalau kita berkaitan dengan nikmat dunia, kita paham ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap insan, setiap yang bernyawa itu mati. Dunia yang kita genggam, dunia yang kita miliki, kalau tidak dijadikan bentuk taat kepada Allah, fadhihi nikmah qad tatahawwal ila nikmah. Semua nikmat dunia berupa kesehatan, umur yang Allah berikan, harta yang Allah berikan kepada kita, kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan termasuk jabatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka terkadang itu akan berubah menjadi sebuah siksa dan azab bagi kita. Itu berkaitan dengan nikmat dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah At-Taubah ketika Allah mengatakan waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak lalu mereka tidak menzakatinya ketika sampai nisab dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka Allah mengatakan beri berita yang menyedihkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika emas dan perak itu nanti akan dipanaskan di api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum wa duhuruhum wa junubuhum. Ketika nanti akan disetikrakan itu emas dan perak, karena akan menjadi lempengan besi nanti yang dipanaskan di api neraka. Jadi akan jadi lempengan yang dipanaskan di api neraka, itu emas dan perak. Kemudian akan disetikrakan ke jidat, ke punggung, dan ke lambung. Lalu Allah mengatakan faduku makanaztum li anfusikum. Rasakanlah apa yang kalian kumpulkan, yang kalian simpan, yang kalian pendam, itu emas dan perak, dan tidak dikeluarkan di jalan Allah, menjadi azab nanti yaumul qiyamah. Maka ini dikatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika tidak dijadikan wasilah untuk taat, maka menjadi azab. Dan nikmat dunia ini berhenti. Tantakil ahadin ila ahad. Nikmat dunia ini berpindah dari tangan ke tangan, dari orang ke orang. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, diberikan satu contoh tentang nikmat dunia ini. Kita berikan dua contoh tentang nikmat dunia. Yang itu fana dan itu terbatas. Ketika tidak dijadikan sebagai bentuk taat kepada Allah. Ada kisah Ibnu Samak dengan seorang amir di zamannya yang dikatakan itu adalah Harun ar-Rasyid.
Ketika melakukan perjalanan, kemudian kehausan. Kemudian Harun ar-Rasyid meminta 1 gelas air karena kehausan. Lalu Ibnu Samak mengatakan, mahlan ya Amirul Mukminin. Sebentar dulu wahai Amirul Mukminin. Lalu beliau berkata, berani berapa engkau bayar 1 gelas ini? Maka beliau mengatakan, aku beli dengan setengah kerajaanku. Kenapa? Karena fungsi air ini bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Ketika kehausan bisa mati. Ya. Maka beliau mengatakan, saya beli dengan setengah kerajaanku. Lalu Ibnu Samak bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya Allah mentakdirkan kepadamu untuk tertahan air itu di perutmu dan tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisa qada hajat, tidak bisa kencing. Berani berayar berapa kepada dokter yang bisa mengeluarkan air kencingmu? Dia mengatakan, saya akan bayar bijami'i mulki. Saya akan bayar dengan semua kerajaanku. Jadi menunjukkan satu ketika bahwa harta yang begitu banyak tidak akan lebih mewah dari air kencing. Dan itu tentang dunia. Oleh sebab itu Nabi SAW mengajari kita, kenapa keluar WC doanya gupronaka. Kira-kira apa sih relevansinya ketika kita keluar dari WC bacanya gupronaka? Kalau masuk mungkin udah paham, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Karena di WC itu ada syaitan yang menggoda. Syaitan laki-laki dan perempuan membuat hayalan bagi orang-orang yang sedang qada hajat. Maka kita diperintahkan untuk isti'adzah kepada Allah dari godaan syaitan. Laknatullah. Tapi apa relevansinya kita keluar WC itu bacaannya gupronaka? Ternyata Imam Al-Mu'allimi, salah seorang ulama dari negeri Yaman menyebutkan, dia mengatakan ada 2 hikmah. Kenapa? Baginda Nabi SAW berdoa keluar WC gupronaka. Kenapa enggak zikir yang lain? Yang isinya, ya Allah ampuni aku. Salah satunya kata Al-Imam Mu'allimi rahimahullahu ta'ala, karena baginda Nabi SAW itu yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Berzikir kepada Allah dengan setiap waktunya. Dan ketika qada hajat tidak melapatkan zikir, seolah-olah beliau merasa berdosa kepada Allah, maka beristighfar dengan meninggalkan zikir. Zikir dalam arti zikir bil harokah, zikir dengan gerakan. Tapi yang kedua, Imam Mu'allimi mengatakan, karena beliau tidak cepat-cepat bersyukur kepada Allah, ketika keluar qada hajat, beliau mengatakan alhamdulillah. Karena terhalang dengan tempat dan kondisi yang tidak layak berzikir di saat itu. Maka berarti keluar qada hajat itu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Karena ketika orang itu tidak bisa qada hajat, harus bayar jutaan, bahkan miliaran untuk mengeluarkannya. Bahkan sebagian di antara kita mungkin tidak bisa tertolong dengan sebab itu. Dan ini nikmat. Jadi nikmat dunia ini terbatas. Terkadang dicabut oleh Allah Ta'ala. Harta yang begitu banyak, terkadang tidak ada martabatnya dan tidak ada keutamaan dengan air kencing tadi. Maka kita tidak boleh berbangga dengan harta ini. Kalau harta ini untuk dunia saja. Bahkan satu ketika saya mencoba untuk mengedukasi diri saya dan orang yang punya harta. Satu ketika saya diajak ngejemput seorang syekh memakai mobil Mercedes. Baru dibeli 4 bulan kalau nggak salah. Lalu saya bertanya, Pak, enak siapa naik mobil ini, saya atau Bapak?
Si bapak ini, kenapa Ustadz? Kalau direnungkan kayaknya enak saya ketimbang bapak. Kenapa? Bapak ini bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk beli mobil ini. Tapi saya naik mobil ini cukup tadi malam ditelepon dan hari ini saya naik mobil ini. Yang kedua, saya tidak berpikir premiumnya, tidak berpikir bayar tolnya, tidak berpikir bayar sopirnya. Saya naik mobil ini dengan nikmat. Bahkan saya ada di ban bapak. Jadi dunia ini kadang-kadang dinikmati oleh orang lain yang tidak pernah lama mencarinya. Di sisi lain Pak, ini nikmat dunia. Suatu ketika masuk ke restoran ternama, dihidangkanlah udang lobster, harganya satu ekornya itu 700.000. Karena lobsternya masih hidup. Mahal 700.000. Lalu saya bertanya, nikmat siapa Pak? Bapak dengan saya. Kalau dipikir ya nikmat saya. Kenapa? Saya tidak mengeluarkan cek, saya tidak mengeluarkan uang. Nikmat itu ya. Dan ketika saya ditanya, Ustadz apa pantangannya? Kata saya tidak ada pantangan, alhamdulillah masih sehat. Hanya satu pantangannya apa Ustadz? Pantang bayar. Jadi itu nikmat dunia. Artinya nikmat dunia ini terkadang ada di tangan kita, tapi yang mengkonsumsinya orang lain. Nikmat itu terkadang dimiliki dunia ini sama kita, tetapi yang menikmatinya orang lain. Berapa banyak orang yang kaya ketika dapat musibah, penyakit gula. Orang-orang yang tidak begitu banyak hartanya bisa menikmati daging, ikan, dan sebagainya ketimbang orang kaya. Yang makannya adalah beras merah. Kalau di Jawa Barat, beras merah itu identik dengan burung perkutut. Supaya bagus suaranya gitu. Dan itu nikmat dunia. Maka dikatakan nikmat dunia ini nikmat muqayyadah faniyah. Nikmat dunia ini terbatas dan fana. Tidak ada orang yang keliang lahat bawa emas dan perak. Tidak ada orang yang ketika wafat itu membawa dolar, membawa real, membawa rupiah, tidak ada. Dunia ini terpisah dengan kita. Maka nikmat yang abadi, nikmat yang paling mulia, nikmat yang akan kekal adalah nikmatul Islam, nikmatul sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa nikmatul matlaqah hiya al-mutasilah bi sa'atil abad. Hiya nikmatul Islam wa sunnah. Fa inna sa'adatad dunya wal akhirati mabniyatun ala salasati arkan. Al-Islam wa sunnah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dia mengatakan nikmat yang akan menyambung nikmat itu, nikmat yang akan abadi. Dan nikmat itu akan dirasakan di alam kubur, dan nikmat itu akan dirasakan di arasatil qiyamah. Dan nikmat itu akan dirasakan di alam abadi, yaitu surga, adalah nikmat Islam, nikmat sunnah. Di mana nikmat yang abadi ini, yaitu nikmat dunia akhirat, yaitu dibangun di atas 3 rukun. Yaitu nikmat Islam, nikmat sunnah, dan afiyah di dunia wal akhirah. Afiyah di dunia wal akhirah. Afiyah di dunia ini salamatu minad dhalal, salamatu minal kufri wasyirki wal ma'asi wal bidah. Wal afiyah fil akhirah ini salamatu minal azab. Afiyah di dunia adalah selamat dari kesesatan, selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah, dan selamat dari maksiat. Dan afiyah di akhirat
yaitu afiyah, selamat di alam kubur, tidak kena azab kubur. Selamat di arasatil qiyamah, selamat di padang mahsyar, di mana kita akan melewati perjalanan yang panjang di alam mahsyar. Dari mulai kita dibangkitkan di alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ada timbangan, ada hisab, melewati sirat, perjalanan panjang. Sampai kita menginjakan kaki kita di surga. Maka disitulah nikmat. Katakan nikmat abadi. Itu nikmat Islam, nikmat sunnah. Adapun nikmat Islam, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Wa qala Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina walau yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Barang siapa yang menempuh jalan, menginginkan jalan selain Islam, maka dia minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Jadi semua penduduk bumi ini akan rugi ketika orang itu berpaling dari Islam. Dan nilai kerugian manusia, baik di dunia ataupun di akhirat, tergantung berpalingnya orang itu dari Islam. Ada yang rugi total, ada yang dimungkinkan, ada jenis kerugian. Tergantung bagaimana kita itu berpaling dari Islam. Kalau berpaling secara total dalam arti tidak menerima Islam dan tidak masuk Islam, maka berarti rugi total, mukhalladuna finnar. Dia akan kekal di neraka bagi orang yang berpaling dari Islam. Kalau kita masuk Islam tapi tidak total, dalam arti mungkin melaksanakan sebagian perintah Allah, melanggar sebagian larangan Allah, sehingga kita tidak masuk Islam dalam kondisi menyeluruh, maka terkadang manusia itu akan mendapatkan bagian dari jenis kerugian, tergantung sejauh mana kita itu menyelisih nilai-nilai Islam. Jadi setiap orang itu ketika melanggar bagian dari Islam, maka ada nilai khasirnya. Ada nilai dia akan rugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat Quran, demikian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya, sejumlah ancaman-ancaman bagi yang melakukan dosa. Sejumlah ayat yang menyebutkan dosa ini, adabnya ini, dosa ini, adabnya ini. Amalan ini melanggar, siksanya ini, ancamannya ini. Jadi makna dari ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata-kata minal khasirin itu mutlak. Dalam arti setiap orang yang menyelisih Islam itu akan mendapatkan bagian dari rugi. Kalau menyelisihnya secara total dalam arti mengingkari Islam, tidak masuk Islam, maka berarti rugi yang menyeluruh. Rugi yang betul-betul rugi. Tidak mengandung nilai keselamatan. Itu siapa? Kullu man dayyana bi ghairi dinil Islam. Setiap orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Adapun apabila kita masuk Islam, memeluk Islam, dan meyakini Islam sebagai agama yang benar, yang hak, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan agama para nabi, tapi kita melanggar sebagian dari hakikat Islam, maka kita akan diancam oleh bagian dari nilai kerugian, termasuk minal khasirin. Dalam arti kalau contohnya orang muslim tapi ribawi, akan ada nilai khasirnya. Tadi melanggar apa yang dilarang Allah.
Kalau orang itu muslim melaksanakan sholat, tapi dia minum khamr, maka dia akan mendapatkan nilai kerugian dari dia melaksanakan apa yang dilarang Allah, yaitu minum khamr. Semuanya minal khasirin. Oleh sebab itu, ayat Al-Quran memberikan nasihat dan memberikan penekanan agar wafat dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wa wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslim. Wa qala Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Allah Ta'ala am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka Allah menyebutkan dalam Quran sejumlah ayat yang menceritakan para nabi, menceritakan para rasul, dan ayat yang menghitab, artinya menghitab itu memerintahkan kita agar mati dalam keadaan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian para nabi dikisahkan. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub berwasiat kepada siapa? Kepada anaknya. Wa wasabiha ay bil Islam. Ibrahim. Wa wasabiha Ibrahim wa Yaqub. Kedua nabi, yaitu Nabi Ibrahim, kemudian setelahnya adalah Nabi Yaqub, mengatakan apa? Ya baniya, wahai anakku. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu apa? Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan Nabi Yakub ketika beliau sakratul maut mengumpulkan semua anaknya. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub bukan wasiat seperti kita, bukan wasiat seperti para bapak, para jamaah pemirsa. Kalau kita kan mendekati ajal atau dekat dengan kematian, apa yang diwasiatkan? Nah, hati-hati tuh sawit yang di sana gitu. Nah, hati-hati kebun yang di sana gitu. Tapi Nabi Yakub alaihi salam mewasiati anaknya tentang tauhid dan Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu. Apakah kalian tidak memperhatikan ketika ajal kematian datang kepada Nabi Yakub? Ketika beliau berkata, wahai anakku, apa yang kalian akan sembah jika aku meninggalkan kalian? Maka anak-anak sepakat mengatakan, aku akan menyembah ilahmu dan ilah lain moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilah yang satu dan aku kepadanya berserah diri. Maka ini adalah nikmat Islam. Jadi nilai orang itu mati dalam Islam, hidup dalam Islam. Maka bagi setiap orang tua, kita punya kewajiban bagaimana kita menjaga fitrah anak. Di mana setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Fitrah tauhid, fitrah baik. Maka kita diperintahkan oleh ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Allah memerintahkan kita untuk mendidik anak agar berada dalam fitrah. Itu apa? Fitrah Islam, fitrah tauhid, fitrah mengesahkan Allah, fitrah mentauhidkan Allah, fitrah untuk taat kepada Allah. Kita wajib untuk mendidik anak kita. Bahkan dalam hadis setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu fitrah iman, fitrah Islam, fitrah tauhid. Lalu
Nabi SAW mengingatkan, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani, atau menjadikan Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua harus menjaga nikmat yang Allah berikan kepada anak kita. Yaitu apa? Nikmat Islam. Jangan kita membiarkan anak kita bergeser dari nikmat yang sangat agung ini. Jangan kita membiarkan anak terpeleset, tersesat dari nikmat yang Allah berikan. Yaitu apa? Nikmat Islam. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan hanif. Apa itu hanif? Menghadap kepada tauhid, berpaling dari syirik. Menghadap kepada taat, berpaling dari maksiat. Menghadap kepada kebaikan, berpaling dari keburukan. Maka kita sebagai bapak, para ibu sebagai ibu, berkewajiban menjaga nikmat yang sangat agung ini. Dan catat, sebagaimana kita akan bahas besok insya Allah dalam dunia pendidikan anak, yang judulnya Bawalah Aku ke Surga. Artinya apa, Pak? Artinya apa, Bu? Bahwa para bapak, bahwa para ibu berkewajiban untuk menjaga nikmat yang agung ini. Dan tidak ada pemberian yang terbaik yang diberikan orang tua kepada anak daripada menjaga anak dalam akhlak yang mulia. Jadi pemberian para bapak bukan pemberian uang, bukan pemberian motor mewah, bukan pemberian mobil mewah, bukan pemberian baju mewah, bukan pemberian sepatu mewah, dan bukan pemberian hanya gizi makanan. Tapi para ibu memberikan nilai Islam agar nikmat itu abadi. Sedangkan yang kedua, nikmat sunnah. Dan ini yang lebih akan didalami karena udah jelas nikmat Islam. Para ulama sering menggandengkan nikmat Islam dengan nikmat sunnah. Jadi nikmat Islam, nikmat sunnah. Kenapa para ulama, baik dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan para ulama yang lainnya, sering menggandengkan nikmatul Islam, nikmatul sunnah. Dan kita akan melihat perkataan para ulama ketika mereka menggandengkan dua nikmat itu. Yaitu menyebutkan antara nikmat Islam dengan nikmat sunnah. Kita jawab dengan penjelasan para ulama. Kenapa nikmat Islam dengan nikmat sunnah itu digandengkan? Yang pertama, as-sunnah, dia Islamun naqi. Sunnah adalah identik dengan Islam yang murni. Islam yang belum terkontaminasi dengan bentuk penyimpangan. Itu sunnah. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dalam hadis Irbad ibn Sariyah Irbad ibn Sariyah berkatakan, wa adhana Rasulullah ma'idatan wajilat minhal qudub wa dharafat minhal uyun wa qulna usina ya Rasulullah wala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wala sam'i wa ta'ah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafi rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa jaa fi ba'dil hadis wa kullu dhalalatin finnar. Kenapa menggandengkan, mengidhofatkan nikmat Islam dengan nikmat sunnah?
Karena sunnah itu adalah Islam yang murni. Itu Islam yang tidak terkontaminasi, Islam yang belum tercampur dengan penyimpangan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam potongan hadis, satu ketika Nabi SAW memberikan nasihat, lalu para sahabat mengatakan, sepertinya nasihat perpisahan. Nasihat yang membuat hati kami bergetar. Nasihat yang membuat kami itu menangis. Lalu para sahabat berkata, tolong beri kami wasiat, beri kami nasihat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku nasihatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dan agar mentaati pemimpin kamu selama bukan memerintahkan maksiat. Walaupun yang memimpin kamu itu seorang budak yang berkulit hitam dan berkepala kecil. Lalu Nabi SAW memberikan peringatan, barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku. Apa itu sunnah? Adalah Islam yang ditempuh oleh baginda Nabi SAW. Jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu adalah Islam yang murni. Islam yang belum tercampuri. Sebelum munculnya Khawarij, sebelum munculnya Murji'ah, sebelum munculnya Qadariyah, sebelum munculnya kaum Rafidhah, Syiah. Ya, jadi sunnah itu Islam yang murni. Islam yang belum terkontaminasi dengan penyimpangan. Maka bisa mengatakan alaikum bisunnati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam satafariqu ummati ila salasin wasbina firqatan. Kulluha finari ila wahida. Qalu ma hiya wahida ya Rasulullah? Qana makana ali al-yauma wa ashabi. Umatku akan bercepatlah menjadi 73 golongan. 72 terancam dengan api neraka. Satu yang akan selamat. Siapa yang selamat itu? Siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Pengikut sunnah. Maka sunnah itu adalah Islam. Al-Imam Barbahari menyebutkan dalam muqaddimahnya di awal alinea, beliau mengatakan i'lam rahimakallah anal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam la yakum ahaduma illa bil akhar. Ketahuilah wahai orang-orang yang dirahmati Allah, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak akan tegak kecuali kedua-duanya bersatu. Jadi itu sunnah. Yang kedua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara spesifik orang yang akan mendapatkan nikmat yang mutlak adalah man mata ala sunnah. Orang yang akan mendapatkan kesempurnaan nikmat dan selamat dari semua bentuk azab adalah yang wafat di atas sunnah. Lihat perkataan para ulama yang menunjukkan nikmat Islam, nikmat sunnah bersatu dan mesti bergabung. Abdullah bin Umar berkata, ma farihtu bil Islam asyhadu farhan min ana qalbi lam yadhurul hawa. Berkata Abdullah bin Umar, tidak ada sesuatu yang membuat aku bergembira di dalam Islam selain hatiku tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu. Jadi masuk Islam tidak terpengaruh dengan Khawarij. Masuk Islam tidak terpengaruh dengan Murji'ah. Masuk Islam tidak terpengaruh dengan pemahaman Qadariyah, tapi Sunni.
Imam Abu Aliyah berkata, ma adri ayu nikmataini a'bam. Imam Abu Aliyah mengatakan, aku tidak tahu dua nikmat yang lebih besar. Itu apa? Id akhrajanallahu minasyirki ilal Islam. Wa asamani fil Islami an yakuna li fihi hawa. Wajah fi riwayah walam akun minal haruriyin. Aku tidak tahu dua nikmat yang sangat agung. Mana yang lebih besar di antara dua nikmat itu? Itu apa? Yang pertama, Allah menunjukkanku kepada Islam, mengeluarkan aku dari syirik kepada tauhid. Dan yang kedua, Allah menjagaku dari hawa nafsu, dari penyimpangan. Dalam satu riwayat, Imam Abu Aliyah mengatakan, salah satu kenikmatan setelah nikmat Islam itu, aku tidak jadi kaum khawarij. Berarti dalam sunnah, tidak masuk ke sekte khawarij. Nikmat agung. Al-Imam Fudail Ibnu Iyad mengatakan, tuba liman mata alal islami was sunnah. Sangat berbahagia bagi setiap orang yang mati dalam Islam dan sunnah. Qala al-Imam Ibnu Aun, man mata alal islam was sunnah fabashirhu bikulli khairin. Siapa yang meninggal dunia dalam Islam dan sunnah, maka beri kabar gembira dengan semua kebaikan. Karena akan dapat kebaikan dari Allah. Satu ketika ada orang mendoakan, berdoa, Allahumma amitna alal Islam. Faqala al-imam zid du'aak. Allahumma amitna alal Islami wa sunnah. Ada orang berdoa, ya Allah aku matikan dalam Islam. Maka kata Imam Ahmad, tambah karena doamu itu kurang. Apa tambahannya kata Imam Ahmad? Ya Allah matikan aku dalam Islam dan matikan aku dalam sunnah. Jangan sampai muslim tapi khawarij, muslim tapi murji'ah. Karena orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bid'ah, wa'aduna binar. Mereka terancam dengan api neraka. Walaupun kita tidak mengatakan dia akan ke neraka, tetapi terancam dengan api neraka. Orang yang mati dalam keadaan ahlu bid'ah. Maka nikmat meninggal dunia dalam Islam dan sunnah. Lalu di bagian terakhir ini, kenapa kita mengatakan nikmat hidup di atas sunnah? Jelas bahwa setiap orang yang berada di alat sunnah itu akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang agung. Begitu banyak ayat dan hadis yang menunjukkan itu dan saya akan meringkasnya sebagiannya saja. Kenapa para bapak, para ibu, pemirsa harus merasakan nikmat kita berada dalam sunnah? Kita dengarkan azan dulu, lalu nanti kita tambahkan sedikit. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lah, kita lanjutkan. Apa yang menjadikan dalil dan apa yang menjadi motivasi besar bagi kita dan menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa hidup di atas Islam, di atas sunnah adalah nikmat yang agung. Tidak ada kenikmatan yang sesungguhnya kecuali ketika orang diberikan hidayah kepada Islam dan sunnah. Yang pertama, karena semua pengikut sunnah dijanjikan oleh Allah Ta'ala di antaranya dua janji. Berupa magfirah dan akan mendapatkan kecintaan Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan olehmu wahai Muhammad, jika mereka mengklaim cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi mengikuti sunnah Nabi itu merupakan ciri yang paling utama bahwa ia cinta kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menampakkan bukti dia cinta kepada Allah, maka mesti mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan siapa yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ia akan mendapatkan nikmat yang sangat agung, yaitu mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan kecintaan Allah. Apa yang lebih besar dari kecintaan Allah? Dari semua nikmat ini. Dan apa yang lebih besar dari keriduan Allah dan maghfirah Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surah Al-Imran ayat 31. Dan siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan yang besar, sama, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab, surah yang sangat terkenal dibacakan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia akan mendapatkan keberuntungan, fauzan 'azima, keberuntungan yang besar. Jadi tidak ada orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar dan melebihi besarnya daripada mengikuti sunnah Nabi SAW. Hidup di atas sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW berada di atas sunnah, itu akan disertakan dengan para nabi, para siddiqun, para syuhada, para solihin. Wa may yuti'ir rasula wa may yuti'illaha wa rasula wa ulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada wa solihin. Ya. Jadi kalau antum berharap nanti yaumul qiyamah ingin punya teman dan punya teman-teman terbaik dari hamba-hamba Allah, maka taati Allah dan taati Rasul. Berada di atas sunnah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan siapa? Dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Wa ulaika ma'alladzina an'amallah minan nabiyyin. Nikmat agung. Sungguh begitu agung nikmatnya gitu ya. Ketika kita digandengkan dengan siapa? Para nabi. Digandengkan dengan para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kemudian yang keempat, apa yang menjadi nikmat besar bagi siapa yang mentaati dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya mengatakan hidayah di atas sunnah. Hidayah itu kalau orang mengikuti sunnah Nabi. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian itu mengikuti dia, yaitu Muhammad SAW, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya tidak ada petunjuk di luar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengklaim hari ini dapat petunjuk seperti yang diklaim oleh sebagian thariqah sufiyah, dia mengklaim bahwa dapat hidayah langsung ilapat dari Allah. Atau dia mengatakan aku dapat hidayah karena ketemu dengan Nabi Khidir. Maka ini adalah kadzab, ini pendusta.
Karena hidayah itu ada dalam Quran dan hidayah itu ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini lan tadilu abadan ma intamaksum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Itu janji dari siapa? Dari Allah. Janji dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila sirati mustaqim. Hidup di atas sunnah. Kemudian di antara nikmat hidup di atas sunnah itu tidak termasuk orang yang dicela Allah. Yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Bukan perangi orang muslim, bukan sifat orang muslim yang ketika datang Al-Quran, yang ketika datang sunnah, datang ketetapan Allah, datang ketetapan Rasulnya, dia memilih jalan lain. Maka itu dicela dan itu bukan perangi orang mukmin. Kalau sifat orang mukmin mendengar ayat Allah, mendengar sunnah Nabi SAW, sami'na wa ata'na, dia taat dan mengikuti. Jadi orang-orang berada di atas sunnah itu tidak tercela dengan celaan dalam ayat ini. Dan orang yang mengikuti sunnah itu dijaga dari penyimpangan. Allah berfirman, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim." Beri peringatan siapa? Orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi akan ditimpakan dua hal. Fitnah di dunia dari kesesatan dan azab nanti yaumul qiyamah. Maka orang yang mengikuti sunnah selamat dari penyimpangan dunia dan selamat dari azab Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jadi orang yang berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mencari jalan lain, maka itu akan tersesat dari jalan Allah. Tapi yang komitmen dengan siratal mustaqim, dengan sunnah, maka itu akan selamat dari penyimpangan. Begitu banyak. Dan saya akan akhiri dengan poin yang terakhir. Apa salah satu dari nikmat sunnah ini? Otomatis selamat dari api neraka, ancaman dari api neraka, tapi salah satunya ahli sunnah ini akan berwajah ceria, cemerlang ketika dikumpulkan di arasatil qiyamah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari sejumlah orang berkumpul di padang mahsyar, di arasatil qiyamah dengan wajah cemerlang, berseri. Dan sebagian orang berwajah hitam kelam. Lalu para ulama mengatakan yang berwajah hitam kelam adalah ahlu bid'ah. Yang bilang adalah Abdullah bin Abbas. Dan yang berwajah ceria berseri ahlu sunnah. Jadi yaumul qiyamah ahlu sunnah itu dikumpulkan dalam keadaan cemerlang wajahnya. Ya, berseri, bersih. Ada tanda wudunya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asharil wudu. Ada ciri-cirinya orang yang taat itu. Salah satunya menjaga sunnah wudu dan menyempurnakan wudu. Dikatakan nanti para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang-orang yang menjaga wudu, menjaga sholat 5 waktu, ghurran muhajjalina min asharil wudu. Wajahnya akan bersih, putih dari bekas wudunya. Ketika dikumpulkan nanti di arasatil qiyamah, punya tanda. Itu siapa? Ahlu sunnah.
yang menjaga sunnah wudhu. Dan sebagai contoh, yang tukang adzan, dan adzan itu bagian menjaga sunnah. Dikatakan al-muadzzinuna atwalu unuqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu akan dijadikan nanti panjang lehernya ketika di arsatil qiyamah. Karena mereka adalah orang-orang yang sering memanjangkan suaranya. Lalu apa hikmahnya, relevansinya? Allah Ta'ala memberikan kelebihan panjang leher. Karena nanti kita akan dikumpulkan di arsatil qiyamah. Matahari mendekat 1 mil. Faya'rifun nas biqadri amalihi. Maka kita akan berbeda-beda, bermandikan keringatnya tergantung amal kita. Ada yang sampai ke 2 mata kaki, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang bermandikan keringat. Tapi orang-orang yang azan akan selamat dari itu semua. Siapa? Yang menjaga sunnah, yaitu mengumandangkan azan. Sunnah. Dan itulah barangkali apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Mungkin ada 10 menit untuk bisa kita bersoal jawab ya. Kalau ada yang mau ini bertanya, dipersilahkan. Kami persilahkan bagi para jemaah sekalian yang ingin bertanya. Ya, Ada silakan yang angkat mau tangan. bertanya ada. langsung? Tanya langsung. Kanan, kiri, depan. Kalau enggak nanti Ustadz yang nanya. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada. Iya. Ayo Faiz. Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya Ustaz, saat ini banyak sekali dai-dai yang mengatakan diri mereka, menisbatkan diri mereka, dakwah mereka kepada sunnah. Untuk kemudian, apakah karakteristik yang harus dimiliki oleh dai-dai yang mendakwahkan Ahlussunnah agar kami tidak bingung saat kemana kami harus duduk? Ya. Ya. Sunnah dia al-Islamul Kamil. Kita memahami bahwa sunnah itu Islam yang sempurna. Jadi sunnah itu adalah Islam yang sempurna. Islam yang total. Sunnah itu mencakup akidah, manhaj, akhlak, din. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Rajab dan para ulama yang lainnya mendefinisikan tentang sunnah. Apa sunnah itu? Ia al-hadyu alladzi kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabuhu ilman wa tiqadan wa qawlan wa amalan. Sunnah itu adalah petunjuk yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yang di dalamnya bernilaikan sisi ilmu, keyakinan, amal, ucapan, perbuatan, dan termasuk di dalamnya adalah akhlak. Al-Imam bin Murajab mengatakan as-sunnatu hiya thariqah maslukah. Wa yashmulu dzalika atamassuku bima kana alaihi an-nabiy sallam wa khulafa'u ar-rasyidun minal i'tiqadati wal a'mal wal aqwal wa hadi sunnah al-kamilah. Jadi sunnah itu adalah Islam yang total, Islam yang sempurna, Islam yang menyeluruh. Yang di dalamnya adalah akidah, di dalamnya adalah syariah, di dalamnya adalah akhlak, di dalamnya adalah hukum. Maka orang komitmen kepada sunnah adalah komitmen kepada Islam secara total. Tapi pertanyaannya, bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai ahlu sunnah?
Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah menyebutkan satu perkataan yang sangat agung. Qala as-sunnatu asyaratun. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnata. Wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Isbatul qadari. Takdimu Abi Bakrin wa Umar. Al-imanu qaulun wa amalun. Al-Qur'anu kalamullah. Al-imanu bil ba'si. Al-imanu bi adabil qabri. As-sirat. Wal hawd. Wal mizan. Jadi Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, kapan seseorang dikatakan ahli sunnah? Jadi kalau ada orang mengklaim ahli sunnah, uji dulu. Kata Sufyan ibnu Uyainah, ketika orang mengklaim sebagai ahli sunnah, uji dalam 10 poin. Karena pokok-pokok sunnah menurut beliau ada 10. Apa dari 10 itu? Yang pertama, isbatul qadari. Ciri ahli sunnah itu beriman kepada takdir dengan 4 tingkatan iman. Iman kepada ilmu Allah, kitabah, masyiah, dan al-khalqu. Karena di situ ada 2 kelompok yang menyimpang, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah Jahmiyah, Qadariyah Mu'tazilah. Yang kedua, ciri ahli sunnah itu mendahulukan kedudukan Abu Bakar dan Umar. Siapa yang mengatakan Ali lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, itu bukan Sunni, tetapi Syi'i. Kalau mengkafirkan keduanya, maka dikatakan kaum Rafidhah yang dianggap juga keluar dari Islam. Yang ketiga, ciri ahli sunnah itu mengatakan iman, ucapan, dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Karena ada 2 kelompok yang menyimpang dalam iman, yaitu Murji'ah dengan Khawarij. Yang keempat, mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Karena siapa yang mengatakan Quran makhluk bukan ahli sunnah, tetapi dia Jahmiyah atau Mu'tazilah. Ciri ahli sunnah itu yang beriman kepada adab kubur dan nikmat kubur. Siapa yang mengingkari azab atau nikmat kubur itu bukan ahli sunnah. Beriman kepada hari kebangkitan. Beriman kepada adanya haud telaga Nabi nanti di arsy kiamah. Beriman kepada adanya timbangan. Beriman kepada adanya sirat, yaitu jembatan di atas neraka. Dan mengatakan bahwa orang tidak dikafirkan dengan semata-mata melakukan maksiat. Itu ciri ahlu sunnah. Jadi tidak setiap orang yang mengklaim ahli sunnah, dia akan dikatakan benar-benar sunni ketika akidahnya tidak lurus. Ya. Jadi dicek. Bahkan bagi kita ada satu kisah yang sangat menakjubkan dalam kisah para ulama kita. Imam Al-Muzani, yaitu muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ismail ibnu Yahya ibnu Muslim Al-Muzani Asy-Syafi'i Al-Misri. Beliau lahir tahun 175 Hijriah. Lebih muda 25 tahun dari Imam Syafi'i. Beliau satu ketika dituduh ada beberapa masalah dalam akidahnya. Akhirnya beliau menyampaikan buku namanya Syarhus Sunnah lil Imam Muzani. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada para ulama di masanya, bahwa beliau adalah ahlu sunnah. Lalu mengarang kitab Syarhus Sunnah. Isinya tentang akidah. Beriman tentang Allah tinggi di atas arasnya. Beriman tentang nama-nama dan sifat Allah. Beriman kepada takdir. Tentang iman dan seterusnya. Jadi kita bisa mengecek orang itu sunni atau bukan ditinjau dari sisi akidahnya.
Yang kedua ditinjau dari sisi manhajnya. Bagaimana ia memahami agama ini. Kalau kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, maka dia dikatakan sunni. Ya, karena manhaj. Kalau dia mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada yang lainnya, berarti dia sunni. Dia sunni atau salafi. Diukur dari situ. Bagaimana cara dia berdalil. Bahkan sekedar contoh, Imam Ahmad berkata, ciri ahlu sunnah itu orang yang berbicara agama biduni ro'i. Biduni mujarrodi ro'i. Ciri ahlu sunnah itu orang yang berbicara agama bukan dengan semata-mata akal. Bahkan ciri ahlus sunnah itu ketika berbicara agama punya rekomendasi atau punya referensi dari ulama terdahulunya. Jadi tidak mengatakan agama tanpa referensi ulama terdahulu. Sampai Imam Ahmad berkata kepada putranya, Abdullah, ya bunaya, la taqul qawlan illa qad sabaqaka ahad. Ini minal ulama. Wahai anakku, janganlah engkau berkata sesuatu dalam agama kecuali ada pendahulu bagimu. Artinya punya referensi ulama terdahulu. Dan ciri ahlu sunnah itu orang yang tidak pernah keluar dari akwal salafus saleh. Maka dikatakan kalau ada dua pendapat para ulama terdahulu, kita tidak boleh datang dengan pendapat yang ketiga. Karena dipastikan pendapat yang ketiga adalah batil. Karena kebenaran akan beredar di sekitar mereka. Yaitu para salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihi. Dan itu ciri. Nah kemudian, ciri ahlu sunnah juga tidak, jangan dilupakan. Allah dari nilai akhlaknya. Saya akan katakan ucapan Imam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah, a'lamun nasi bil haq, arhamun nasi bin nas. Ahlu sunnah itu orang yang paling tahu kepada kebenaran dan orang yang paling kasih sayang sesama manusia. Apa contoh kasih sayang ahlu sunnah kepada sesama manusia? Satu, tidak mengkafirkan orang dengan semata-mata melakukan maksiat. Ya. Kedua, tidak memastikan pelaku maksiat, oh kamu itu ke neraka. Kenapa? Karena kita tahu ada maghfirah Allah, ada pemaafan Allah. Ahlu sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, aku salah dalam mengkafirkan orang lebih baik daripada aku salah mengkafirkan orang. Jadi ahlu sunnah itu arham binnas. Kemudian menampakkan akhlak, menyampaikan dengan budi pekerti, menampilkan Islam dengan akhlak mulia. Dan itu ahlu sunnah. Sampai dikatakan, ulama terdahulu itu mengatakan, wahai saudaraku, jika ada ahlu sunnah dari timur, sampaikan salamku dari barat. Jika ada ahlu sunnah di selatan, sampaikan aku dari utara. Menunjukkan ahlu sunnah kal jasadil wahid. Jadi ahlu sunnah itu nampak dengan akhlaknya, nampak dengan akidahnya, nampak dengan manhajnya, nampak dengan akhlaknya. Dan ahli sunnah itu orang yang nampak menjaga sunnah. Contoh, besok tanggal 10. Kalau kita mengklaim ahli sunnah, ya tampakkan sunnah itu. Bahwa kita puasa tanggal 10. Kalau kita mengklaim ahli sunnah tanggal 9 Zulhijjah, ketika kita di sini, dan bukan menjadi pelaku haji, maka puasa Arafah tanggal 9. Kenapa? Kita menampakkan sunnah. Ya. Sehingga para ulama terdahulu mengatakan dua kalimat sebagai penutup. Al-iktisadu fis sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Orang yang sederhana melaksanakan sunnah lebih baik daripada orang-orang bersungguh-sungguh melaksanakan bid'ah. Para ulama terdahulu mengatakan paling tidak sunnah dalam arti mustahab nih. Paling tidak kalau ada syariat yang hukumnya mustahab, aku lakukan sekali aja. Karena saya harus menjaga sunnah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, perhatikan Pak Bu. Kita doa istiftah. Allahumma ba'id wajhtu wajhiya. Dan yang lainnya. Kata Imam
Ibnu Taimiyah dan para ulama terdahulu, sebisa mungkin kalau kita dzikir istiftah, doa sujud, doa ruku, itu jangan satu doa, tapi baca doa-doa yang datang dari Nabi untuk menjaga sunnah. Ada kaifiyah mengangkat tangan, terkadang sampai telinga, terkadang sampai bahu. Jangan hanya satu, tapi laksanakan sunnah itu terkadang ini, terkadang itu. Untuk apa? Agar sunnah itu nampak. Dan itu ahlu sunnah, yang menjaga sunnah. Wudu terkadang 1 kali, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali. Lakukan, jangan 1 kali terus. Supaya apa? Supaya tahu sunnah itu banyak macamnya. Dan itu menjaga sunnah. Jadi ciri ahlu sunnah itu pasti menjaga sunnah. Ya, komitmen. Dan di antara contoh yang terakhir, ciri ahlu sunnah itu orang-orang yang memperhatikan hadis Nabi, diteliti sahih dhaifnya gitu. Jadi kalau sekarang ada penceramah, ada orang tidak peduli dengan sahih dhaif, itu menunjukkan dipertanyakan ahlu sunnah bukan. Tapi ahlu sunnah itu pasti akan memastikan dhaif atau sahih. Karena ahlu sunnah itu ahlul hadis gitu. Nah ini cirinya. Ya, demikian barangkali apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita mudah-mudahan termasuk ahli sunnah yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang abadi, nikmat di dunia dan nikmat nanti yaumul qiyamah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas sajian ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang didapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mengingatkan lagi untuk besok masih ada satu sesi di Aula Lantai 6 RSAR Bunda Lubuk Linggau, yakni dengan tema Ayah Ibu Antarkan Aku ke Surga. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.